Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai simpan pinjam menurut syariat Islam. Sebelum kami memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Rizky Basiro, absen 2. Nama saya Fadli Haki, absen 10. Nama saya Huma Muhammad Api, absen 12. Nama saya Muhammad Bagas Adi Tramana, absen 19. Nama saya Muhammad Sispradi, absen 24. Nama saya Nabil Kianu, absen 25. Nama saya Nabila Nurul Zaini, absen 26. Pertama ada pengertian simpan pinjam. Utang piutang atau pinjam meminjam dalam istilah syariat disebut dain. Utang piutang atau pinjam meminjam adalah memberikan harta atau benda berharga lainnya kepada orang lain untuk dikembalikan pada waktu yang akan datang sesuai perjanjian dan dikembalikan tanpa mengubah nilai dari harta atau benda tersebut. Hukum utang piutang dalam Islam adalah mubah dan orang yang memberi pinjaman akan mendapatkan pahala jika ia ikhlas karena memberi pinjaman, dan itu termasuk tolong menolong. Berikut adalah dalil yang menyatakan diperbolehkannya utang piutang sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'udzalladzina yuqridullaha qardan hasanan fayudaifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Syarat-syarat simpan pinjam. Yang pertama, kedua belah pihak itu tidak stres atau berakal dan sudah balik. Yang kedua, orang yang meminjam atau yang berpiutang itu tidak meminta pembayaran lebih, ya yang semestinya aja, dan yang dipinjamkan tidak boleh nguntap adik-adik, harus bayar tepat waktu gitu. 3, barang yang dipinjamkan itu sepenuhnya milik peminjam, jadi jangan ngaku-ngaku kalau masih dipinjemin. Yang keempat, ada pengembalian utang, tidak boleh dikurangi nilainya dari sang yang meminjam, boleh dilebihkan, itu sunnah Rasul. Rukun simpan pinjam. Yang pertama, ada yang meminjam, yaitu orang yang wajib mengembalikan sesuatu yang diutang atau ahli yang berhak berbuat baik sekehendaknya. Misalnya, anak kecil dan orang yang dipaksa itu tidak sah meminjamkannya. Yang kedua, ada yang memberi pinjaman, yaitu orang yang memberikan sesuatu untuk diutangkan. Hendaknya dia adalah orang yang ahli dalam menerima kebaikan. Misalnya, anak kecil dan orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli atau tidak berhak menerima kebaikan. Adanya barang yang mau dipinjam, yaitu sesuatu yang dapat berbentuk barang, benda, atau harta. Syaratnya, barang yang bermanfaat, lalu sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap atau tidak rusak. Oleh karena itu, makanan dengan sifat untuk dimakan tidak sah dipinjamkan. Lalu, lafaz, kata setengah orang, sah dengan tidak berlafaz. Lalu, mengambil manfaat barang yang dipinjam. Yang ketiga, adanya akad dan kesepakatan antara dua belah pihak. Misalnya, persetujuan. Dalam hal ini, ada ijab kabul yang diucapkan kedua belah pihak. Selanjutnya ada adab simpan pinjam atau utang piutang. Yang pertama, pada saat transaksi utang piutang harus melakukan pencatatan pada saat akad dan harus juga menghadirkan saksi agar tidak terjadi kekeliruan tentang jumlah dan waktu untuk mengembalikannya. Yang kedua, tidak boleh mengambil keuntungan dalam pinjaman. Yang ketiga, melunasi utang dengan cara yang baik. Yang keempat, berutang dengan niat baik dan berniat akan melunasinya. Yang kelima, tidak berutang kecuali dalam keadaan terdesak. Yang keenam, utang piutang tidak boleh disertai dengan jual beli. Yang ketujuh, memberitahukan kepada pemberi utang jika akan terlambat untuk melunasi utangnya. Yang kedelapan, bersegeralah melunasi utang. Yang terakhir, pihak pemberi utang harus memberikan penangguhan jika pihak piutang kesulitan dalam melunasi utangnya.
kapan mengembalikan barang yang dipinjam? Kapankah pemilik boleh mengambil kembali barangnya yang dipinjam? Apakah boleh mengambil sewaktu-waktu atau hanya boleh mengambil pada waktu yang sudah disepakati? Dalam hal ini, para ulama terbagi ke dalam dua pendapat. Pendapat pertama, ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zahiriyah memandang bahwa pemilik barang boleh meminta barangnya dari peminjam kapanpun dia mau, dengan syarat tidak menimbulkan mudarat bagi si peminjam. Untuk pendapat kedua dikemukakan oleh Malikiyah yang berpendapat pemilik barang tidak boleh meminta barangnya kecuali setelah jangka waktu yang telah disepakati atau setelah jangka waktu yang sewajarnya, jika tidak ada ketentuan berapa lama batas waktu peminjaman dari pemilik barang, atau setelah barang pinjaman tersebut selesai digunakan untuk keperluan peminjam. Biaya mengembalikan barang yang dipinjam. Kalau mengembalikan barang yang dipinjam tadi membutuhkan ongkos, maka ongkos itu hendaknya dipikul oleh si peminjam, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tanggung jawab barang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu. Riwayat 5 orang ahli hadis selain Nasai. Jika hilang barang yang dipinjamkan, jadi jika barang yang dipinjamkan itu rusak akibat pemakaian, itu dibolehkan, diizinkan, karena minjam-meminjam tuh artinya saling mempercayai satu sama lain. Tapi kalau Anda sengaja dirusakin karena ada dendam, itu tidak boleh diberikan dan wajib menggantinya. Menurut pendapat yang lebih kuat, kerusakan yang hanya sedikit karena dipakai itu tidaklah patut diganti karena terjadi disebabkan oleh pemakaian yang diizinkan. Contoh simpan pinjam. Sebagai contoh, jika anggota meminjam uang sebesar 1 juta, maka dia harus mengembalikan kepada koperasi tersebut sejumlah uang dipinjam ditambah 5%, yaitu 1 juta ditambah 50.000. Dari tambahan 5% tersebut, 3% dikembalikan kepada anggota, sedangkan 2%-nya masuk ke dalam kas koperasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam ini tetap mengambil keuntungan dari aktivitas simpan pinjam, dan ini diharamkan dalam Islam karena termasuk riba. Koperasi yang sesuai syariat. Koperasi ini juga bisa meminjamkan kepada anggota yang butuh untuk keperluan konsumtif tanpa dibiayakan bunga sedikit pun. Lalu, jika ada anggota yang butuh untuk keperluan usaha, maka koperasi ini akan mengadakan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Akad ini bukan disebut sebagai pinjaman, melainkan disebut sebagai mudharabah. Lalu, bahaya utang piutang. Yang pertama, menyebabkan stres atau tertekan karena utang yang belum dibayar tersebut. Lalu, merusak akhlak karena utang piutang ini tidak dianjurkan dalam Islam. Lalu yang ketiga, tertundanya masuk surga. Karena jika kita masih punya utang, Allah akan menunda kita untuk masuk surga. Lalu yang terakhir, pahala kita akan berkurang karena akan menjadi ganti dari utang yang belum dibayar. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.